Bab 2231. Malam harinya, di sebuah klub pribadi kelas atas, Jonas datang dengan mobil sport mewah yang harganya mencapai jutaan. Saat dia bersama Angus dan yang lain, dia tidak hanya gagal mendapatkan pil matahari, dia juga terus-menerus dimarahi oleh kakeknya, jadi dia sangat frustrasi. Dia bergegas pergi ke klub sendirian untuk menghabiskan kesedihannya dan melampiaskan kekesalannya. Di salah satu ruang pribadi di klub, dua pria muda berwajah tampan tengah mendiskusikan sesuatu di dalam. Kedua pemuda itu adalah Joel Hiltons dan Rodney Spears. Joel menyarankan untuk menggunakan Jonas untuk memisahkan keluarga Thompson, sementara Rodney dikirim untuk membantu oleh bos selatan. Mereka berdua mendiskusikan bagaimana mereka akan menghadapi Jonas. Hei, bukankah itu Jonas? Joel melihat ke bawah dari jendela dan kebetulan melihat Jonas keluar dari mobil. Benar-benar seperti ini. Aku tidak percaya dia datang ke sini saat kita sedang membicarakannya. Rodney berjalan mendekat dan melihat Jonas melalui jendela juga. Benar sekali, ini sungguh kebetulan. Aku heran mengapa dia ada di sini. Tanya Joel penasaran. Jika seorang pria datang sendirian, itu pasti untuk minum dan mencari wanita untuk bersenang-senang. Untuk apa lagi dia datang ke sini? Rodney tertawa dingin. Wanita, kalau begitu ini kesempatan bagus. Joel teringat sesuatu. Apa kau sudah menemukan sesuatu? Tanya Rodney, tampak seperti dia telah memahami seseorang. Pahlawan selalu jatuh pada wanita cantik, itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, apalagi seorang playboy seperti Jonas. Karena dia ingin melampiaskan kekesalannya pada wanita, mari kita pastikan ada seseorang yang sangat cantik untuknya. Joel tersenyum muram, menyuarakan pikirannya. Jonas dan dia termasuk di antara pemuda-pemuda terbaik dalam lingkaran itu, dia tahu banyak tentang Jonas. Meskipun Jonas bukanlah seorang pewaris yang sama sekali tidak berguna, dia tidak sebegitu cakapnya. Jonas juga sangat bejat. Dia sering berganti-ganti wanita di sisinya. Itulah kelemahan banyak pria. Jadi, dia mungkin bisa menggunakan seorang wanita untuk menghadapi Jonas. Itu mungkin akan sangat efektif. Itu ide yang bagus. Joel, cobalah mendekati Jonas dulu. Serahkan urusan wanita padaku, puji Rodney tanpa ragu. Dia juga menambahkan amandemennya sendiri. Karena Spears dan Thompson tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain, dia tidak bisa mendekati Jonas semudah itu. Kalau tidak, Jonas akan waspada. Jadi dia terpaksa menyerahkan urusan Jonas kepada Joel. Dengan Joel berakting di depan dan dia bergerak dalam kegelapan, mereka dapat memastikan semuanya berjalan lancar. Ya, baiklah, sudah diputuskan, kata Joel sambil mengangguk. Di ruang tunggu, Jonas baru saja masuk ketika dia bertemu dengan Joel. Oh, bukankah Anda Tuan Thompson? Sudah lama tidak bertemu. Joel tersenyum. Setelah itu, ia bersikap seolah-olah mereka bertemu secara kebetulan saat ia berjalan ke arah Jonas. Bab 2232. Bab 2232. Joel, itu kamu. Jonas mengerutkan kening melihat kemunculan Jur yang tiba-tiba. Setelah apa yang terjadi di acara penjualan Sinchen Group, dia tahu bahwa keluarga Hilton adalah musuh Leon. Namun, Leon mempermalukannya di depan umum saat kampanye penjualan, jadi dia tidak begitu menyukai Leon. Sekalipun keluarga Hilton tidak bersahabat dengan Leon, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi dia tidak peduli. Tuan Thompson, saya baru saja mendapat kamar pribadi untuk minum-minum. Semuanya jauh lebih baik dengan perusahaan. Karena kita bertemu satu sama lain, mengapa Anda tidak minum-minum dengan saya? Mari kita bersenang-senang. Bagaimana menurut Anda? Novexo Joel Invite, D. Itu. Jonas agak ragu-ragu. Keluarga Hilton adalah salah satu keluarga besar di wilayah selatan, sama seperti keluarga Thompson. Meskipun kedua keluarga itu tidak begitu dekat satu sama lain, mereka juga tidak memiliki konflik apapun. Selain itu, dia melihat Joel beberapa kali sebelumnya, Novelso mereka cukup akrab satu sama lain. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk merasa bahwa ajakan Joel itu tidak sopan, jadi dia tidak waspada sama sekali. Baiklah, kalau begitu, Novelso aku akan menerima tawaranmu.
Yonas mengangguk, setuju. Dia datang justru untuk minum dan melampiaskan kekesalannya, dan mencari kegembiraan. Kalau ada orang yang bisa minum bareng, pasti suasana hati jadi lebih menyenangkan. Dia tidak punya alasan untuk menolak niat baik Joel. Setelah itu, Novelso Joel membawa Yonas ke salah satu kamar mewah di lantai atas. Dalam beberapa saat, Joel memberi isyarat kepada para karyawan di sana untuk membawa makanan dan minuman, dan menyiapkan beberapa model cantik dan seksi untuk menemaninya. Pengaturan ini sangat cocok untuk Yonas. Dia tidak bisa tidak menyukai Joel. Tuan Hiltons, terima kasih atas undangannya. Salam. Yonas mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Joel. Berkat pendekatan Joel kepada para model di sekeliling mereka, mereka berdua dengan cepat menjadi dekat satu sama lain. Tuan Thompson, saya mendengar rumor yang sangat buruk tentang keluarga Thompson sore ini. Saya mendengar bahwa keluarga Thompson memberikan Roane Thompson kepada Leon agar lebih dekat dengan Leon dan Sinchen Group. Mengapa keluarga Anda melakukan sesuatu yang akan merusak reputasi Anda begitu parah? Joel bertanya dengan penuh perhatian. Omong kosong sekali Novelso. Bagaimana bisa keluarga Thompson melakukan hal yang begitu memalukan? Kata Yonas sambil memukul meja dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tepat sekali. Aku juga tidak menyangka itu mungkin. Keluarga Thompson adalah kepala keluarga di wilayah selatan. Leon tidak layak untuk kau coba raih hatinya. Di mataku, dialah yang seharusnya mencoba meraih hatimu. Tanpa keluarga Thompson, dia tidak akan pernah sehebat sekarang. Kata Joel buru-buru. Benar sekali. Yonas menjadi jauh lebih tenang setelah mendengar itu. Dia tidak pernah menyukai Leon. Melihat bagaimana Joel menghina Leon dan memuji keluarga Thompson, dia merasa jauh lebih baik. Namun, orang-orang masih membicarakannya. Masalah ini sudah menyebar kemana-mana. Ini sudah merusak reputasi Roane dan nama baik keluarga Thompson. Aku ingin tahu bagaimana keluargamu akan menghadapinya. Novelso, apakah kau akan memanggilnya kembali? Joel terus bertanya sambil mencoba melihat apa yang direncanakan keluarga Thompson. Bab 2233. Tidak, pamanku sudah menduga bahwa ini mungkin rencana dari bos selatan. Dia sama sekali tidak berencana untuk mengirim Roane kembali. Yonas menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tidak berencana untuk mengungkapkan masalah itu kepada Joel sama sekali. Tetapi dia sudah minum beberapa gelas, jadi dia mulai cerewet. Selain itu, Joel sengaja mengundangnya dan memperlakukannya dengan baik, jadi dia mempunyai perasaan yang baik terhadap Joel. Jadi, dia membocorkan beberapa hal. Jadi begitulah adanya. Joel tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir ketika mendengar hal itu. Ketika bos selatan menyarankan untuk menyebarkan rumor, dia merasa rencana itu tidak dapat diandalkan. Lagi pula, keluarga Thompson bukanlah orang bodoh. Mereka mungkin tidak akan tertipu. Benar saja, rencana bos selatan digagalkan oleh Angus. Namun, dia masih punya beberapa cadangan. Bahkan jika rencana bos selatan gagal, itu bukan masalah besar. Tuan Hiltons, apa yang baru saja Anda katakan? Yonas tidak menangkap apa yang dikatakan Joel dalam hatinya, jadi dia menatap Joel dengan rasa ingin tahu. Oh, tidak apa-apa, Tuan Thompson, maafkan saya karena bersikap lancang, tetapi menurut saya tidak tepat bagi keluarga Thompson untuk tidak memulangkan Nona Thompson, kata Joel tegas. Mengapa itu tidak pantas? Tanya Yonas penasaran. Begini, berdasarkan apa yang ku ketahui, Leon dikelilingi banyak wanita cantik. Dia bukan pria baik. Nona Thompson sangat cantik. Pria manapun yang melihatnya pasti akan tersentuh. Bukankah kau akan langsung mengirimnya ke sarang singa jika kau membiarkannya tinggal serumah dengan Roane? Joel mengambil kesempatan itu untuk berkata, ingin membuat perpecahan antara Leon dan keluarga Thompson. Apa, beraninya dia? Mendengar itu, Yonas berdiri dengan kaget. Kembali saat dia bersama keluarganya, dia tahu tentang bagaimana Roane menolak untuk pindah kembali ke keluarga Thompson. Dia juga tahu bahwa Angus hanya setuju untuk membiarkan Roane terus tinggal bersama Leon karena Angus khawatir tentang bos selatan. Alasan Angus saat itu sangat masuk akal, jadi dia tidak merasa ada yang salah. Namun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu setelah mendengar apa yang dikatakan Joel.
Leon dikelilingi banyak wanita cantik. Dia seorang playboy mesum. Dengan Roane yang tinggal bersama Leon dan yang lainnya, dan dengan penampilan Roane, sangat mungkin Leon akan mengambil kesempatan untuk mendekati Roane, atau bahkan memanfaatkannya. Tidak peduli apapun, Roane masih punya hubungan darah dengannya. Dia tidak akan membiarkan Leon menodai kemurnian Roane. Tuan Thompson, jangan terlalu emosional, saya hanya berspekulasi. Namun, tidak ada salahnya untuk waspada. Jika Leon adalah pria yang sangat bejat dan melakukan sesuatu yang jahat kepada Nona Thompson, merusak kemurnian dan reputasinya, maka hasilnya akan menjadi bencana. Keluarga Thompson harus waspada terhadap hal ini, Joel memperingatkan dengan ekspresi khawatir yang palsu. Ya, kau benar. Aku akan memberitahu kakek dan pamanku tentang ini, dan memastikan mereka waspada terhadap Leon. Jika Leon berani melakukan sesuatu pada Roane, keluarga kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Kata Jonas dengan tatapan dingin di matanya. Dia tidak menyukai Leon sejak awal. Dengan campur tangan Joel, dia mulai lebih waspada terhadap Leon. Tepat pada saat itu, terdengar suara gaduh di luar yang dengan cepat membuat Jonas dan Joel waspada. Bab 2234. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tanya Jonas penasaran. Saya tidak tahu, tapi mari kita lihat, kata Joel sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata dia tidak tahu, tetapi Joel tahu bahwa itu mungkin rencana Rodney sudah berjalan. Ya, baiklah, jawab Jonas dengan sedikit ragu. Setelah itu, mereka berdua berjalan keluar bersama. Tidak jauh dari ruangan, Rodney dan beberapa anak buahnya sedang mengelilingi seorang wanita muda cantik yang mengenakan seragam. Wanita itu tampak berusia sekitar 23 tahun, dan sangat cantik. Dia tampak lebih cantik daripada beberapa model di dalamnya. Dari segi penampilannya saja, dia kalah dari Iris, Roane, dan yang lainnya, tapi dia adalah wanita cantik yang luar biasa langka. Selain itu, dia juga memiliki bentuk tubuh yang luar biasa. Dia mengenakan kemeja, rok, dan seragam, yang sangat menonjolkan bentuk tubuhnya. Selain itu, dia memiliki aura yang murni dan imut. Dia memiliki daya tarik unik yang cukup untuk memikat pria manapun. Jonas dan Joel hanya meliriknya sekali sebelum mereka terpesona oleh penampilannya yang cantik dan murni. Gadis cantik, aku sedang memperhatikanmu. Kau sebaiknya kembali ke kamarku bersamaku dan minum beberapa gelas. Bau alkohol tercium dari Rodney saat ia meraih pergelangan tangan wanita itu. Ia tersenyum tipis, jelas-jelas berniat jahat. Tidak, Tuan, saya tidak minum. Tolong, biarkan saya pergi, pinta wanita muda itu dengan nada memelas. Membiarkanmu pergi. Apa menurutmu itu mungkin? Dasar jalang, aku peringatkan kau. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, maka ikutilah aku dan layani aku dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Kata Rodney sambil mencibir dingin. Itu benar, gadis kecil, kamu tidak tahu siapa dia. Dia pewaris keluarga Spears. Dia putra bos selatan, Rodney. Kamu seharusnya merasa terhormat karena dia memperhatikanmu. Kamu seharusnya tahu tempatmu. Pasukan Rodney bertambah. Saya, melihat hal itu, wanita muda itu merasa semakin tidak berdaya saat dia jatuh putus asa. Berhenti. Tepat pada saat itu, Joel maju dan berbicara menentang Rodney. Tuan Spears, ini tempat umum. Bagaimana bisa kau melecehkan wanita seperti itu di depan semua orang? Kau sudah melewati batas. Teriak Joel dengan nada tegas. Oh, aku jadi bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi Joel Hiltons. Joel, kau pikir kau siapa? Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. Aku peringatkan kau, ini tidak ada hubungannya denganmu. Urus saja urusanmu sendiri. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kata Rodney dengan nada meremehkan. Ancaman dalam suaranya sangat kentara. Bab 2235. Anda, Rodney, jangan terlalu sombong. Joel terkejut dengan ancaman Rodney. Tuan, tolong selamatkan saya. Wanita muda itu sangat gembira saat melihat seseorang berusaha menolongnya. Setelah itu,
Dia memanfaatkan kehilafan Rodney dengan bergegas melarikan diri dari Rodney dan berlari ke arah Joel. Joel tampak ragu-ragu seolah-olah dia khawatir dengan Rodney. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Jonas. Jelas bahwa ini adalah jebakan yang dibuat olehnya dan Rodney. Sasarannya jelas Jonas. Benar saja, Jonas sama sekali tidak waspada. Ia langsung melangkah maju. Gadis cantik, jangan khawatir. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkan Rodney menyakitimu sedikitpun, kata Jonas dingin. Keluarga Thompson adalah kepala keluarga besar di wilayah selatan. Mereka juga keluarga yang saleh. Sebagai putra dari garis keturunan langsung kedua, dia memiliki rasa keadilan dalam hatinya. Terlebih lagi, keluarga Thompson tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Southern Boss. Selain itu, paras wanita muda itu sangat memukau. Dia adalah wanita cantik yang diinginkan semua orang. Sekadar melihatnya saja membuatnya tergerak. Dengan Rodney yang mengganggunya, itu adalah kesempatan sempurna baginya untuk bertindak seperti pahlawan. Tidak mungkin dia akan membiarkannya lolos. Tuan, terima kasih. Terima kasih banyak. Wanita itu sangat gembira mendengar ucapan Jonas. Setelah itu, dia buru-buru mengucapkan terima kasih sebelum bersembunyi di belakang Jonas, mencoba mendapatkan perlindungan Jonas. Jonas Thompson, itu kau. Tatapan dingin Rodney langsung tertuju pada Jonas seolah-olah dia baru saja menyadari kehadiran Jonas. Ekspresinya berubah muram. Dia anak kedua dari keluarga Thompson, Jonas. Sepertinya kita akan mendapat kesempatan. Dengan munculnya Joel dan Jonas, penonton dengan cepat mengenali mereka berdua. Mereka langsung tertarik. Meskipun keluarga Hilton merupakan salah satu keluarga besar di wilayah selatan, bos selatan adalah raja dunia bawah. Kekuasaannya sedikit lebih tinggi daripada keluarga Hilton. Kalau cuma Joel saja yang melawan Rodney, percuma saja. Namun, Jonas berbeda. Keluarga Thompson adalah kepala semua keluarga besar di wilayah selatan. Mereka setidaknya setara, jika tidak lebih kuat dari bos selatan. Jonas punya hak untuk melawan Rodney. Dengan Jonas yang tiba-tiba muncul seperti itu, di samping Joel yang ada di sana, Rodney langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Rodney berada di posisi dua teratas di antara generasi muda di wilayah selatan. Keterampilan dan kemampuannya berada di urutan kedua setelah Yuri, tetapi dia tetap bukan seseorang yang dapat dikalahkan oleh Jonas dan Joel. Tidak pasti apakah Jonas akan mampu menyelamatkan wanita itu dari cengkeraman Rodney. Tiba-tiba, semua orang menjadi sangat tertarik. Mereka ingin melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Jonas, apakah kamu dan Joel berencana bekerja sama melawanku? Kata Rodney dengan tatapan dingin di matanya. Kali ini, rencananya bersama Joel adalah memasang perangkap kecantikan untuk Jonas. Selama Jonas maju dan Joel membantu Jonas, dia tidak akan mampu melawan mereka berdua. Setelah itu, ia tinggal mencari alasan untuk mundur. Dengan begitu, Joel dan rencananya akan berjalan lancar. Ya, Joel memastikan untuk bermain sendiri, berencana bekerja sama dengan Jonas untuk melawan Ronde. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia terkejut dengan apa yang dikatakan Jonas selanjutnya. Bab 2236. Rodney, kalau cuma kamu, aku lebih dari cukup. Buat apa sih Pak Hilton harus bekerja sama denganku? Kata Rodney bangga. Jika sebelumnya, dia tidak akan berani melawan Rodney. Akan tetapi, setelah dia memperoleh pil energi murni tertinggi dan pil pembersih, dia telah berhasil menembus alam kaisar menengah. Rodney hanya berada pada tahap kaisar awal, dan masih sedikit lagi dari tahap kaisar menengah. Itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang di generasi muda wilayah selatan. Tidak mungkin dia takut pada Rodney. Di sisi lain, semua orang tahu betapa Yuri sangat berbakat dan kuat, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kemampuan Jonas. Itu adalah sesuatu yang selalu menjadi perhatiannya. Namun, kesempatannya ada di sini. Selama dia mampu pamer dan mengalahkan Rodney di depan umum, dia tidak hanya akan bisa menyelamatkan kecantikan, dia juga akan meningkatkan reputasinya. Itu sempurna. Apa? Mendengar itu, Rodney dan Joel sama-sama terkejut.
tidak mempercayai pendengaran mereka satu. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang terkejut, kerumunan juga. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat Jonas, ada sesuatu yang mereka ketahui dengan sangat baik. Di antara generasi muda seluruh wilayah selatan, selain Yuri dan Rodney, pewaris keluarga besar lainnya seperti Joel dan Darius semuanya paling banyak hanya berada di tahap semi-kaisar. Berdasarkan dugaan mereka, kalau tidak salah, Jonas paling-paling hanya berada di puncak alam Maharaja atau alam setengah kaisar. Dengan kemampuan Jonas yang lemah, mereka tidak dapat mengerti dari mana Jonas mendapatkan keberanian untuk melawan Rodney. Bukankah itu bunuh diri? Mereka tidak menyangka Jonas akan mampu mengalahkan Rodney. Kedengarannya mustahil. Jonas, kamu sombong sekali. Rodney sangat frustrasi. Dia berharap Jonas dan Joel bekerja sama melawannya. Itu akan memberinya alasan untuk mundur. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Jonas tidak hanya menolak bekerja sama dengan Joel tetapi bahkan menantangnya sendirian. Itu benar-benar mengejutkannya. Kalian akan segera tahu apakah aku sombong atau tidak, kata Jonas dengan tenang. Oh, begitukah? Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Rodney marah dengan provokasi Jonas. Namun, dia memaksakan amarahnya mereda saat teringat rencananya bersama Joel. Segalanya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Dengan cara Jonas bertindak di luar naskah, dia panik. Akan sulit baginya untuk mencari cara mundur setelah ini. Namun, sebelum dia sempat memikirkannya, sesuatu yang mengejutkannya terjadi pada saat berikutnya. Rodney, hentikan omong kosongmu. Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuatnya aku sekarang. Terima ini, kata Jonas dingin. Sekalipun dia sudah berada di alam kaisar menengah dan satu tingkat lebih tinggi dari Rodney, Rodney masih sedikit lagi mencapai alam kaisar menengah. Selain itu, Rodney adalah bagian dari dunia bawah. Dia sangat berpengalaman dalam pertempuran. Jadi, Jonas mungkin tidak akan bisa mengalahkan Rodney. Jadi, Jonas memanfaatkan Rodney yang sedang berpikir keras untuk mengambil inisiatif. Menyerang Rodney dengan kekuatan yang luar biasa. Bab 2237. Bab 2237. Negara Kaisar Menengah. Bagaimana ini mungkin? Rodney terkejut saat merasakan energi sejati yang keluar dari Jonas. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang terkejut, Joel dan yang lainnya juga. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa seseorang sudah berada di negara kaisar di antara generasi muda di luar sana. Yuri dan Rodney, dan dia sudah berada di tahap kaisar menengah. Sungguh sulit dipercaya. Jelas terlihat betapa terkejutnya mereka semua. Tidak bagus. Ketika Rodney pulih dari keterkejutannya, dia tidak berani menunda hal-hal sejenak saat dia buru-buru mencoba menghindari serangan Jonas. Sayangnya, dia masih terlambat selangkah. Selain itu, Jonas lebih kuat dan lebih cepat darinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia gagal menghindari serangan Jonas sepenuhnya, dan dia terkena serangan di dada. Rodney mendengus dan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Tepat setelah itu, dia merasakan darah mengalir deras di dadanya, dan sedikit darah mulai menetes dari mulutnya. Jangan berani-beraninya. Melihat Rodney dilukai oleh Jonas, bawahan Rodney pun terkejut. Setelah itu, mereka mencoba membantu Rodney menghadapi Jonas tetapi dihentikan oleh Rodney. Berhenti. Kalian semua, mundur. Kata Rodney. Ya, para pria terpaksa tinggal kembali sesuai perintah. Jadi, Rodney, apakah kamu akhirnya menyaksikan betapa kuatnya aku? Jonas sangat bersemangat setelah kemenangan itu. Senyum puas tersungging di wajahnya. Jonas, aku tidak percaya kau berhasil mencapai negara kaisar tingkat menengah. Sepertinya pilis dari grup Shinshin sangat efektif. Rodney berkata dengan muram, sudah menyadari apa yang terjadi. Selama kegiatan penjualan Shinshin Group, Leon membiarkan Roane menggunakan pil energi murni tertinggi dan pil pembersih di depan semua orang untuk membuktikan efeknya. Pada akhirnya, Roane berhasil mencapai tahap kaisar menengah dari tahap semi-kaisar. Itu adalah sesuatu yang dia ketahui. Jonas, yang bakatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yuri,
tiba-tiba berhasil mencapai kaisar statel tingkat menengah. Jelas baginya bahwa Jonas mungkin mengonsumsi pil energi murni tertinggi dan pil pembersih seperti yang dilakukan Roane. Tidak ada kemungkinan lain. Dengan mengingat hal itu, dia sama sekali tidak putus asa atau bersedih. Sebaliknya, dia malah semakin bersemangat. Hal itu meningkatkan motivasinya untuk merebut grup Shinshen dari Leon. Dengan pengaruh Shinshen Group dan efek ajaib pil mereka, Spears akan mampu bertahan di seluruh wilayah selatan atau bahkan Sky County, jika mereka berhasil menguasai Shinshen Group. Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Rodney, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan putra Southern Boss yang terkenal itu hari ini. Kata Jonas dengan nada meremehkan. Dia adalah orang yang agak sombong dan angkuh, dan dia berhasil melukai salah satu dari dua orang teratas di antara yang muda dalam satu perkelahian. Hal itu membuatnya menjadi sangat percaya diri, dan kepribadiannya mulai terlihat lebih jelas. Bab 2238. Bab 2238. Tidak perlu, Jonas. Aku akan memberimu kemenangan kali ini. Aku akan mengingat ini. Aku akan memastikan untuk membayarmu kembali untuk ini. Kata Rodney dengan dingin. Dia ingin mundur juga. Dengan Jonas yang tiba-tiba muncul dan mengalahkannya, itu cocok untuknya. Jadi, dia tidak mau repot-repot lagi melawan Jonas. Dia memanggil bawahannya dan meninggalkan tempat itu. Hebat sekali, Tuan Thompson, aku tidak percaya kau mengusir Rodney. Kau sangat kuat, Joel langsung berkata sambil melihat Rodney yang menjauh. Setelah itu, dia segera menghujani Jonas dengan pujian, mengambil kesempatan untuk menaikkan ego Jonas. Itu akan membuat rencana dia dan Rodney berjalan lebih mudah. Itu benar, Tuan Thompson, Anda sangat heroik dengan membela yang lemah. Anda adalah panutan bagi kami semua. Semua keturunan kaya lainnya di sekitar mereka mulai bersorak untuk Jonas juga, yang tersapu oleh Joel. Tentu saja, mereka cukup tulus dalam pujian mereka. Rodney adalah putra dari bos selatan, dan juga dari dunia bawah. Dia adalah eksistensi yang sama sekali berbeda dari yang lain. Mereka sama sekali tidak menyukai Rodney. Namun, Rodney melecehkan seorang gadis lemah di depan mata semua orang, dan akhirnya diusir oleh Jonas. Tindakan heroik dan benarnya segera merebut kekaguman mereka. Semuanya, kalian terlalu baik. Jonas tersenyum mendengar pujian semua orang. Karena Yuri terlalu kuat dan jauh lebih baik darinya dalam segala hal, dia selalu iri pada Yuri. Dia bermimpi menjadi seperti Yuri, mendapatkan pujian dan pengakuan dari semua orang. Dia akhirnya mendapatkannya. Karena semua orang memuji dengan tulus, dia merasa bahagia luar biasa. Pada saat itu, dia merasa lebih puas daripada sebelumnya. Tuan Thompson, terima kasih telah menyelamatkan saya. Pada saat itu, wanita muda yang cantik itu melangkah maju dan mengucapkan terima kasih kepada Jonas. Sama-sama, Jonas menenangkan dirinya sedikit sambil memegang pergelangan tangan gadis itu dan membantunya berdiri. Kulitnya lembut dan kenyal saat disentuh. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa suasana hatinya sedang terangkat. Tujuannya datang ke sini kali ini adalah untuk minum dan bersenang-senang, juga untuk mencari gadis yang bisa melampiaskan kekesalannya. Gadis di depannya adalah wanita cantik yang langka, dan dia juga memiliki tubuh yang sangat seksi. Dia tampak seperti sucubus yang dapat merayu pria manapun. Dengan alkohol yang sudah ada di tubuhnya, dia merasa makin tertarik. Tentu saja, dia baru saja mendapat begitu banyak pujian berkat tindakan heroiknya. Sekalipun dia sangat tertarik pada gadis itu, tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu yang melewati batas di depan orang lain. Jadi, dia terpaksa menahan keinginannya. Nona, siapa nama Anda? Joel memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Tuan, namaku Fiona Ling, panggil saja aku Viti. Gadis itu menjawab dengan sopan sambil bertukar pandang dengan Joel secara diam-diam. Vivi, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Ini bukan tempat yang bagus untuk bicara, bisakah kau ikut kami ke kamar? Ajak Joel. Ya, baiklah. Fiona mengangguk. Bab 2239.
Jonas sangat gembira mendengar bahwa Fiona menyetujui ajakan Jel. Fiona masih muda dan cantik, jadi dia ingin lebih dekat dengannya. Dengan Joel mengundangnya, itu adalah apa yang diinginkannya. Dia mulai semakin menyukai Joel. Setelah itu, masa bubar dan mereka bertiga memasuki ruangan. Selain itu, untuk mempermudah rencananya, Joel membubarkan para model yang ada di dalam. Dengan sangat cepat, hanya dia, Jonas, dan Fiona yang ada di ruangan itu. Tepat setelah itu, mereka bertiga duduk. Tuan Thompson, Anda menyelamatkan saya kali ini. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bagaimana kalau begini, izinkan saya bersulang untuk berterima kasih atas bantuan Anda. Fiona segera menuangkan minuman untuk Jonas dan memberikannya kepadanya. Baiklah, itu cukup bagus. Jonas tersenyum. Semua pujian yang diterimanya sebelumnya, telah memuaskan egonya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan gadis cantik seperti Fiona di sisinya yang menyajikan minuman, suasana hatinya melambung tinggi. Jadi, dia tidak perlu repot-repot memikirkannya saat menghabiskan seluruh gelas itu. Adapun Fiona, dia menyesap sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mungkin karena dia tidak terbiasa dengan alkohol, dia hanya minum sedikit, tetapi pipinya tiba-tiba memerah. Dia mulai terlihat lebih memikat. Tiba-tiba, Jonas mendapati dirinya sangat terpikat. Tuan Thompson, aku tidak percaya kau sudah berada di tahap kaisar menengah. Bahkan Rodney tidak sebanding denganmu. Kurasa kau mungkin sudah berada di level Yuri. Tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandingimu. Keluarga Thompson berhasil melahirkanmu dan Yuri. Keluargamu akan melambung ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Joel mengganti topik pembicaraan dan berkata, Yuri masih sedikit lebih kuat dariku. Aku tidak bisa menghadapinya saat ini. Mendengar Joel, Jonas tampak seperti baru saja dibuang ke air dingin. Dia tahu betul bahwa Yuri sudah berada pada tahap kaisar tingkat lanjut. Meskipun dia tidak begitu dekat dengan Yuri, dia harus mengakui bahwa Yuri sangat berbakat dalam banyak hal. Dia masih di belakang Yuri. Tidak apa-apa, Yuri lebih kuat darimu karena dia lebih tua. Dengan situasimu, kau akan lebih kuat darinya begitu kau mencapai usianya, kata Joel buru-buru. Ya, kau benar. Dalam beberapa tahun lagi, aku akan melampauinya. Jonas tiba-tiba menjadi sangat bersemangat berkat rasa hormat dan sanjungan Joel. Tentu saja, sayang sekali keluargamu selama beberapa tahun terakhir ini hanya fokus pada Yuri. Dia mendapatkan semua sumber daya yang bagus karena mereka ingin dia menjadi pewaris. Agak tidak adil untukmu, kata Joel dengan sedikit rasa kasihan, mencoba menyuarakan ketidakadilan bagi Jonas. Itu benar, namun, itu semua sudah berlalu. Sekarang aku hampir sekuat dia, kita tidak tahu siapa yang akan mewarisi keluarga pada akhirnya. Kata Jonas dingin. Perkataan Joel tepat sasaran. Selain itu, ia sedang mabuk, jadi ia tidak bisa menahan perkataannya. Jadi, dia mengeluh sedikit kepada Joel, menyuarakan niatnya untuk merebut posisi sebagai pewaris. Bab 2240. Dia memang bodoh. Joel tak kuasa menahan diri untuk mencibir dalam hati ketika mendengar ucapan Jonas. Sama seperti Rodney, dia menduga bahwa Jonas mampu mencapai alam kaisar menengah berkat pil energi murni tertinggi dan pil pembersih milik Shinshan Group. Itu semua berkat Leon, dan bukan karena Jonas mampu. Pada akhirnya, baik dari segi bakat maupun kemampuan, Jonas tertinggal jauh dari Yuri. Adalah angan-angan belaka baginya untuk ingin mengambil alih posisi pewaris dari Yuri. Tentu saja, dia berencana untuk menebar perselisihan di kalangan keluarga Thompson melalui Jonas, jadi semakin tidak cerdas Jonas, semakin baik. Itu sempurna untuknya. Tuan Thompson, saya rasa Anda memiliki banyak potensi. Anda lebih cocok menjadi pewaris daripada Yuri. Hanya saja, mungkin tidak cukup bagi Anda untuk mengandalkan potensi dan kemampuan Anda untuk melawan Yuri, kata Joel tegas. Oh, apa lagi yang aku perlukan? Tanya Jonas penasaran. Anda memerlukan beberapa kemampuan dalam berbisnis. Bisnis adalah fondasi keluarga seni bela diri kuno. Bisnis mengendalikan nasib sebuah keluarga.
Hanya dengan memiliki sedikit keterampilan dalam berbisnis kamu akan dapat menggulingkan Yuri sebagai pewaris keluarga, kata Joel serius. Bisnis. Jonas berpikir, benar sekali. Ambil contoh Yuri. Untuk memperkuat posisinya, Angus berinvestasi di Elegante untuk membangun beberapa fondasi bagi Yuri. Dengan Elegante di belakangnya, dia tampak seperti kandidat yang jauh lebih baik daripada Anda. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Angus berinvestasi di Elegante sebagai hadiah untuk Roane. Itu tidak ada hubungannya dengan Yuri. Namun, apa yang tidak diketahuinya tidak akan menyakitinya. Tujuan Joel adalah untuk membuat perpecahan antara Jonas dan garis keturunan pertama. Bahkan jika Angus bertindak untuk Roane, itu tidak penting. Apa? Kapan pamanku berinvestasi di Elegante? Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Jonas terkejut mendengarnya. Perusahaan terpanas di wilayah selatan saat itu adalah Sinshen Group. Namun, Elegante berada di posisi kedua. Terakhir kali, Joel berencana melawan Elegante dan akhirnya digagalkan oleh Leon. Leon tidak hanya berhasil mengeluarkan Elegante dari kesulitannya, tetapi juga menarik banyak perhatian media. Nama Elegante dengan cepat tersebar kemana-mana. Banyak kalangan kaya di wilayah itu mendengar tentang perusahaan itu, dan Jonas tidak terkecuali. Dia tahu bahwa Elegante adalah perusahaan baru, dan juga perusahaan kosmetik yang didirikan oleh Leon. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa Angus berinvestasi di perusahaan itu dan bahwa Roane adalah pemegang saham. Tuan Thompson, maafkan saya karena terus terang, tetapi Angus berinvestasi di perusahaan itu untuk memperkuat posisi Yuri sebagai pewaris keluarga. Anda adalah pesaing terbesar Yuri. Dia tentu saja harus waspada terhadap Anda. Tidak mungkin dia akan mengatakan hal seperti ini kepada Anda, kata Joel, memutarbalikkan fakta. Dasar hina. Paman dan Yuri memang licik. Ekspresi Jonas menjadi gelap. Dia percaya pada kata-kata Joel.